Swiss is called Baal-T. God gave them punishment. He became the father of Babylonian religion. Beast, they are Babylonian the Great. Sekarang di sini Freemason adalah agama penganut dari agama Babilonia. Adherents artinya penganut. Adherents artinya sama dengan penganut. Dengan kata lain, Freemason percaya bahwa agama mereka adalah agama Babilonia. Sekarang, tidak hanya Freemason, saya jelaskan semua kerajaan-kerajaan ini dimulai dari kerajaan Mesir sampai ke dalam kekuasaan Amerika. Semua pemimpin-pemimpin adikuasa ini adalah orang-orang elit atau terkemuka yang ada di dalamnya. Salah satu miliknya dari Freemason, bekerja sama dengan Freemason. Seperti yang saya katakan, walau agama mereka adalah Kristen atau agama Islam, mereka memiliki warisan agama mereka sendiri dalam kerajaan itu. Tetapi dengan dalam dipengaruhi oleh agama Babilonia. Dengan kata lain, bahwa agama-agama mereka dengan mengatakan bahwa agama Kristen mereka atau Buddha atau Islam, mereka mengatakan agama mereka adalah yang kita anut adalah agama Islam, atau kita menganut agama Kristen, atau ada yang bilang kita penganut agama Katolik, Protestan, Anglikan, atau Lutheran, Presbyterian, atau mereka menganut agama-agama lainnya. Walau begitu, agama mereka bukan berdasar dari Alkitab, namun dicampur dengan pengaruh agama Babilonia. Jadi itu adalah campuran yang kebanyakan dari agama Babilonia. Telah dicampur dengan agama tradisional mereka. Hingga hari ini. Jadi itu bagian dari rancangan Tuhan, saya bisa katakan itu, atas seizinnya bahwa agama Babilonia masuk ke dalam agama-agama tradisional mereka yang akhirnya saling bercampur. Bukankah itu menarik? Kita akan lihat siapakah dewa-dewa dari Babilonia. Kita telah mempelajari sebelumnya berkali-kali, saya jelaskan dengan singkat. Dewa-dewa Babilonia itu bukan hanya satu dewa saja, melainkan ada 3 dewa. Jadi kita sebut dengan 3 dewa. Agama Babilonia didasarkan pada 3 dewa. Bagaimanakah ketiga dewa ini berasal? Tepat
Setelah air bah, Nuh mempunyai 3 anak. Nuh memiliki 3 anak, Sem, Ham, dan Yafet. Di dalam Kejadian 10 ayat 1-8 kisahnya tertulis. Sebelumnya kita telah belajar bahwa Kain adalah pendiri dari Freemason. Setelah air bah, Freemason melanjutkan ke putra Nuh yang kedua, yaitu adalah Ham. Ham memiliki 4 putra. Yang pertama adalah Kus, Misraim, Put, dan Kanaan. Saudara tahu Kus hari ini adalah Ethiopia. Misraim adalah bapak pendiri dari pendiri Mesir. Put adalah hari ini Libya, dan Kanaan adalah Kanaan. Suku Kanaan dihancurkan secara keseluruhan. Tidak ada lagi keberadaannya sekarang. Saya ulangi lagi. Kus, Ethiopia, Misraim, Mesir, Put, Libya, Kanaan adalah Kanaan. Dari keempat putranya ini, putra yang pertama adalah Kus memiliki 6 putra. Dalam Kejadian pasal 10 mengatakan anak ke-6 bernama, dari ke-6 anak itu ada bernama Nimrod. Jadi Nimrod sebenarnya cucu dari siapa? Cucu dari Ham. Mengerti? Cicit dari siapa? Nuh. Itu adalah dari desainnya Tuhan. Nimrod akan lebih menonjol melakukan pekerjaan dari Freemason. Setelah dari kejadian air bah, yang itu telah dirancang sebelumnya oleh Tuhan dalam kehidupan Kain. Jadi sebenarnya Nimrod, dia menjadi bapa dari agama Babilonia. Nimrod di bawah sistem agama Babilonia disebut Baal. Di dalam Alkitab ada banyak tentang Baal, bukan? Dan juga dia adalah disebut dengan dewa matahari. Di bawah pengaruh agama Babilonia, mereka menyembah matahari. Matahari yang merujuk pada Baal, di mana itu adalah Nimrod. Maka jelas itu adalah dewa laki-laki. Sekarang berbeda dengan istrinya Nimrod adalah Semiramis. Semiramis disebut Baal-ti, yang berarti feminin. Di akhirannya ada i, dan itu merujuk pada perempuan, dan disebut dengan dewa bulan. Di dalam buku saya, yaitu buku Asal-usul Agama-agama, itu dijelaskan dengan sangat rinci, yang kemudian masuk ke dalam agama Islam. Mereka percaya kepada apa? Bulan sabit. Jadi mereka menyembah Baal-ti, Semiramis, yaitu merujuk kepada dewa perempuan Baal-ti.
Semiramis. It's a female god. Saya katakan lagi, agama Islam datang dari mana? Came from this Yaitu dari agama Baalti ini. Talmud that's a sun god. It's a child adalah anak dari dewa matahari and star dan dewa bintang. god. So it's a sun god. Dewa matahari, bulan, dan bintang. Jadi agama Babilonia percaya kepada alam semesta, matahari, And bulan, dan bintang. so in the Bible, Di dalam Alkitab, during the Old di waktu Perjanjian Lama, orang-orang Israel selain percaya kepada Allah Jehovah, Jehovah God, those Israelites menyembah kepada dewa matahari, and moon god, pada bulan, dan bintang, violating yang itu sebenarnya melanggar dari tujuan penciptaan, melanggar dari ke-10 perintah Allah, okay, bahwa secara Perjanjian Lama Israel melambangkan New Testament. Perjanjian Baru dari sejarah kekristenan. See, Melihat anak-anak Allah dalam Perjanjian Lama menyembah dewa Babilonia, in addition to Christian God, their God, Jewish God. So, they're jadi worshiping mereka menyembah dalam secara bersama-sama God and Allah yang Babylonian benar God dan dewa together. Babilonia secara bersama-sama. So that Karena itu, God Tuhan gave them memberi punishment mereka hukuman and dan enslaving them memberikan under here era perbudakan Assyrian di Empire bawah kerajaan Asyur and dan kerajaan Babilonia, kerajaan Persia, Yunani, Roma this yang saat masa dalam Perjanjian Lama. the Old Testament story. Old Testament Itu adalah story. kisah Perjanjian Bible, Old Lama. Testament story, Old Testament Israeli story, Kisah-kisah Israel di dalam Perjanjian Lama Those God's itu children terjadi. here worshiping Menyembah agama Babilonia okay, bersamaan Allah mereka. because of Karena that, itu, Tuhan God memberi gave them mereka hukuman. God's Anak-anak children Tuhan received menerima punishment from hukuman God because of the karena violation pelanggaran of dari 10 perintah Allah, commandments. menempatkan mereka ke dalam Into era slavery perbudakan here di masa kekaisaran Asyur, Babilonia, Persia, Yunani, dan Roma. Itu cerita dari Perjanjian Lama. Sangat sederhana. Menariknya di sini, mengilas balik tentang ini, dewa Babilonia kemudian di kitab Wahyu mengatakan tentang dua binatang, yaitu yang merujuk kepada Babel, Babel besar, yang dikaitkan dengan agama Babilonia ini. Jadi sistem agama Babilonia melibatkan komunitas-komunitas kekristenan, bercampur dengan ajaran-ajaran kekristenan. Tapi itu adalah rencana Tuhan. Sehingga untuk memahami dengan jelas ajaran Alkitab, kita harus memahami apakah itu agama Babilonia dan apakah ajaran mereka. Apakah rencana Tuhan yang melibatkan bersama-sama antara agama Babilonia dan kekristenan? Memahami agama kekristenan saja tidak cukup, karena di seluruh Alkitab banyak kasus yang terjadi. Cerita agama-agama Babilonia tercatat bersamaan dengan doktrin kekristenan. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita memahami
understand Apakah kaitan agama Babilonia dengan agama kekristenan? Christian religion. So Jadi today we nanti kita study akan mempelajari further lebih later. lanjut. Now, Menurut according tradisi to dari agama Babilonia, religion's tradition, their tradition, okay? tradisi mereka dikatakan di sini, Nimrod Nimrod setelah dia meninggal, died. Nimrod died. tiba-tiba Semiramis Semiramis mengandung conceived a se- baby. seorang bayi. Semiramis conceived Semiramis mengandung anak a child without tanpa suami. husband. See, without husband. Mengandung Conceive a anak child tanpa suami. without husband. It was Bukankah a itu miracle. keajaiban? And the child name is Tammuz. Nama anak itu adalah Talmud. Tammuz Talmud sebenarnya lahir tanpa ayah. Okay. So these Jadi tradisi ini, Babylonian para believers, penganut Babylonian agama religion Babilonia believers, menunjuk they treat Semiramis as a adalah miraculous sebagai being wanita yang ajaib without tanpa husband. suami, Just like seperti Maria in Christian kalau religion, dalam agama kekristenan. without husband, a child was Tanpa born. suami, seseorang telah lahir. Semiramis Jadi Semiramis diperlakukan sebagai dewa yang ajaib. Deity means God. Okay, deity. It's very wonderful. Deity adalah dewi yang Female God. luar biasa, yaitu dewa yang berjenis kelamin wanita. And they believe who is Dan Tammuz mereka then? percaya itu. They believe Tammuz is Mereka percaya bahwa Talmud adalah inkarnasi. incarnation of Inkarnasi dari Nimrod. God. Nimrod telah dilahirkan kembali. Jadi itu adalah sistem kepercayaan tradisional mereka. Sebagai akibatnya, mereka memperlakukan dewa wanita ini sebagai dewi yang maha kuasa, sehingga mereka percaya dewa perempuan ini adalah dewi yang maha kuasa. Agama Babilonia meninggikan dewa perempuan. Mereka menganggap dewa perempuan ini sebagai dewa yang maha kuasa. Mempercayai dewa perempuan seperti ini adalah agama Babilonia. Sekarang orang-orang Freemason di dalam kekaisaran ini dimulai dari kekaisaran Mesir, di mana kekaisaran Mesir mereka membangun piramida. Kemudian semua kekaisaran ini mereka membangun bait suci mereka sendiri. Orang Kristen membangun katedral, dan semua agama-agama non-Yahudi membangun bait suci mereka sendiri juga. Dan menara-menara mereka sendiri, struktur-struktur mereka sendiri di bawah bimbingan dari Freemason. Karena Freemason yang membangun bait suci, ahli
bangunan, dan and they were mereka adalah kelompok yang elit seperti raja, presiden, social elit sosial, high-ranking dan anggota members, birokrasi tingkat tinggi. the member of Mereka semua anggota Freemason. okay. Free artinya mereka bebas. Under them, Di bawah mereka ada banyak the majority budak, civilians mayoritas dari warga sipil. under the feudal Perbudakan berada di bawah sistem masyarakat feodal. Free adalah nama yang sangat kuat. okay. Free They are elite. adalah elit yang dimana orangnya bebas, Association with slave. yang berhubungan dengan perbudakan. Elite. Jadi mereka adalah orang-orang elit. So Jadi Freemason dengan kekuasaannya in their power, yang dimana kekuasaan ada di tangan mereka melalui dari kekaisaran-kekaisaran ini, through these empires. di balik dari struktur kekaisaran ini Empire structure, selalu ada pemegang kekuasaan member of yang adalah anggotanya elit Freemason. So now you see Saudara bisa lihat Egyptian di sini kekaisaran Mesir, mereka membangun piramida. even US $1 Bahkan uang $1, you will notice jika saudara melihat piramida di sana, bukankah itu menarik? interesting. Di belakang $1 It's a pyramid ada bangunan piramida, in the, dan with the pyramid. di puncak piramida ada There is very yang sangat menarik, yaitu sebuah mata, seeing di mana mata yang melihat semua. all seeing eye is right here on Ada the di atas piramida. in Korean word is a 전시 안. Di Koreanya Say 전시. dinamakan John Si An, All seeing yaitu mata yang melihat semua. these Freemasons and also Illuminati Freemason dan Illuminati ini, have one eye mereka memiliki satu mata, is tetapi ada di the pyramid. atas puncak piramida. Okay. All Mata yang melihat semua berarti mereka mampu melihat dan mengendalikan semuanya. everyone. Okay. Itu melambangkan Symbolizes kita memiliki kekuatan yang maha kuasa, mengendalikan, mendominasi, menyelidiki semua orang under di bawah kepemimpinannya. Itulah mata yang melihat semua, able to penetrate mampu menembus semua orang. Karena satu mata terfokus, bukan dengan dua mata. in compare Dibandingkan dengan satu mata memiliki penglihatan yang jauh lebih kuat daripada dengan dua mata. see here is American $1 Amerika yang dibawa adidaya Amerika dimulai tahun 1776 itu tidak hanya terjadi secara kebetulan. they just borrowed their Mereka meminjam traditions from the time of dari tradisi Freemason, empire. yaitu kerajaan Mesir. That's why pyramid is the Itulah sebabnya piramida ada di sana. continuation of their Itulah kelanjutan dari tradisi mereka. Freemason Untuk orang-orang Freemason dan Illuminati holds yang memegang kekuasaan seluruh dunia. Assyrian Dalam Empire, Kekaisaran Asyur, Babylonian Empire, Kekaisaran Babilonia, Persian Empire, Persia,
Yunani, dan Kekaisaran Roma, semua kerajaan-kerajaan ini Alkitab menjelaskan kekaisaran-kekaisaran ini ditempati oleh umat-umat Tuhan. Di bawah perbudakan dan penganiayaan. Semua kerajaan-kerajaan ini adalah desainnya Tuhan untuk memberikan anak-anak Tuhan di bawah penganiayaan dan perbudakan. Karena alasan apa? Apakah dasar dari itu? Mengapa? Mengapa umat Tuhan masuk ke dalam masa perbudakan di bawah kerajaan mereka? Karena pelanggaran tujuan penciptaan. Karena pelanggaran tujuan dari penciptaan. Alkitab mengatakan sepanjang waktu bahwa jika saudara tidak mematuhi perintah-perintahku, anak-anakku, saya akan menempatkan kamu dalam masalah. Saya akan menyewa raja-raja bukan non-Yahudi, pemerintah-pemerintah non-Yahudi untuk menyerang kamu dan memperlakukan kamu secara tidak baik. Itu adalah kisah dari Perjanjian Lama. Tanpa pengecualian, Tuhan mendirikan semua kerajaan-kerajaan ini, menjadikan kerajaan-kerajaan yang kuat, membuat jadi kerajaan yang kuat terdiri dari orang-orang Freemason, memperlakukan anak-anak Tuhan dengan sangat buruk. Itu adalah kisah dari Perjanjian Lama. Mengapa? Mengajari anak-anak Tuhan tentang tujuan dari penciptaan. Tuhan membuat inisiatif dan program-program ilahi, membangun Freemason dan Illuminasi untuk melatih anak-anak Tuhan. Tidak hanya itu yang terjadi di dalam Perjanjian Lama, juga di sini di waktu Perjanjian Baru sampai kedatangan Yesus yang kedua kali, itu adalah rancangan Tuhan. Antikristus ini akan lebih kuat dan kuat, yaitu di bawah teori sakit bersalin, dekat kepada kedatangan Yesus yang kedua. Kekuatan mereka akan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Lebih banyak anak-anak Tuhan akan berada di bawah penganiayaan mereka yang makin dekat dengan kedatangan Yesus yang kedua. Kita berada di tengah-tengah di dalam kedatangan Yesus yang kedua kali. Oleh karena itu, aktivitas mereka akan lebih kuat dan brutal, memungkinkan orang-orang Kristen tidak dapat bertahan karena hukuman yang berat mereka berikan. Oleh karena itu, di dalam Wahyu pasal 13 tentang dua binatang yang dinubuatkan sebelum kedatangan Yesus yang kedua,
Jesus shown John Yohanes melihat ada dua binatang yang akan sangat aktif bekerja untuk melawan saudara-saudara. Dan saat rancangan Tuhan sebelumnya telah tergenapi, maka Tuhan akan menempatkan mereka ke dalam lautan api. Setelah program pelatihan dari pradesainnya selesai, kemudian Tuhan berkata di Wahyu pasal 17 dan 18, yaitu pasal 17 dan pasal 18, menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang ini, dua binatang ini, akan dimasukkan ke dalam lautan api. Di dalam Wahyu pasal 19 ayat 20 mengungkapkan kepada kita, yaitu dari Rasul Yohanes, bahwa sekarang akhirnya kedua binatang ini, yaitu Freemason, Illuminati, Paus, Jesuit, dan WCC, akan dibuang ke dalam lautan api. Segera itu akan terjadi. Jadi Freemason itu adalah penganut agama Babilonia. Bukan hanya Freemason, Illuminati, bahkan Vatikan, Jesuit, dan WCC atau Dewan-Dewan Gereja Sedunia bercampur dengan ajaran agama Babilonia. Itu sebabnya di dalam Wahyu 17 dan 18 mengatakan bahwa kedua binatang ini adalah Babel besar. Babel besar yang berkuasa, yang mengacu kepada orang-orang Babilonia asli. Mulai dari Kain sampai kepada Nimrod, dan menciptakan agama Babilonia, dan dimanifestasikan oleh Illuminati dan Freemason, yang diawali oleh Illuminati, dan pada tahun 1776 itu adalah pendatang akhir 1776. Tetapi sebelum ini, mulai dari waktunya Adam, di masa Kain, Freemason itu sudah ada keberadaannya. Cerita Freemason seluruhnya, kekuatan dominan mereka hingga tahun 1776, dan di antara Freemason, suatu komunitas grup terbentuk yang lebih kuat, yaitu Illuminati. Jadi anggota-anggota Illuminati sebelumnya adalah dari anggota Freemason, dan ditambah lagi dengan tim yang lainnya terlibat. Organisasi baru itu disebut Illuminati, diikuti oleh orang-orang Freemason. Minggu depan kita akan belajar tentang Illuminati. Jadi sekarang biarkan saya berhenti di sini dan melanjutkan lebih banyak tentang Freemason setelah makan siang. Semoga Tuhan Yesus memberkatimu. Semoga Tuhan memberkati semua pemirsa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.